Kita hari ini akan membahas tahfiz surah Al-Asr. Kita baca dulu surah Al-Asrnya, mulai dengan ta'awudz, kemudian basmalah. Baik, baca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illadzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, kita ulangi lagi dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, kita cukup dulu. Kemudian kita akan membahas hukum dari masing-masing ayatnya. Ayat ke-1. Wal 'asr. Wal 'asr. Dibaca wal 'asr. Hati-hati. Huruf lamnya jangan sampai terpantulkan karena bukan huruf qalqalah ya. Jadi wal ditahan, wal masuk ke ain, kemudian huruf sod, aus, aus, wal aus, kemudian ada huruf ro. Nah, huruf ro ini ketika kita berhenti di ayat 1, itu ro tidak dibaca ngelus. Kita berhenti ayat 1. Kita berhenti di ayat 1, kita baca tebal, dimatikan atau disukunkan. Nah, di situ ada sada. Wal 'asr. Kemudian ro yang akan disukunkan itu kita bantu dengan kata e, karena mewakafkan huruf sukun, huruf ro yang sebelumnya huruf sukun itu tidak mudah, maka rumusnya kita menggunakan kata e, jangan o atau a, atau dibaca wal asri, kemudian berhenti di ayat 1. Jadi ketika kita mau berhenti di ayat 1, ro-nya kita matikan, maka kita bantu dengan kata e. Wal 'asr. Sur. Wal 'asr. Ada kata sur. Sur. Ro-nya dimatikan. Jangan dibaca wal 'asri ya, Anda semua. Kita lanjut ayat 1, kita ulangi lagi pembacaannya. Wal 'asr. Wal 'asr. Wal 'asr. Wal 'asr. Nah, ada kata sur di akhir ayatnya ya.
Kita ulangi sekali lagi ayat satunya, cara membacanya bukan wal asri, tapi wal asr. Sekali lagi, wal asr. Lam jangan sampai terpantulkan, kemudian masuk ke huruf ain, kemudian ada shad yang disukunkan, kemudian ro yang disukunkan juga. Wal asr. Wal asr. Cukup ayat ke-1. Insya Allah mudah ya, Anda semua. Bisa dipraktekkan kembali nanti. Nah, kita masuk ke ayat kedua. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. Innal insana lafi khusr. Nah, innal. Innya itu ditahan. Karena innya gunnah. Gunnah ditahan ya. Innal. Nah, kemudian insana. Insana. Itu ditahan juga karena dia siapa itu? Ikhfa. Kita mulai lagi. Innal insana. In ditahan karena gunnah, kemudian insana. Il ditahan karena ikhfa. Nah, kemudian sana lafi itu dua harakat seimbang. Itu ada mad asli, mad tabi'i diayunkan. Bacanya dua harakat diayunkan. Supaya lebih mudah lagi, kita baca lagi. Innal insana. Baik. Kemudian ayat kedua. Innal insana lafi khusr. Khusr. Tadi ada mad tabi'iyah. Sana. Innal in jangan lupa ditahan karena gunnah. Innal innya ditahan lagi karena ikhfa. Paham sampai sini? Kita ulangi lagi. Innal insana. Kita ulangi lagi. Innal insana lafi khusr. Insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Khusr. Dibaca khusr. Bukan khusrin. Tapi khusr. Innal insana lafi khusr. Bukan khusrin ya. Ro dimatikan. Bukan khusrin. Ya. Ayat kedua. Innal jangan lupa ada ikhfa di situ juga ditahan. Jangan ditinggalkan, jangan terlalu cepat-cepat, jangan terburu-buru walaupun ayatnya pendek.
Kita ulangi lagi. Satu, sebutkan ketiga. Kita bahas kembali itu dan duanya. Teman-teman ingat, jangan lupa ya. Jangan lupa dibaca itu ain bukan hamzah atau alif ya. Jadi itu ain, kayaknya terdengar wal asr. Wal asr. Ainnya terdengar wal asr, bukan wal asri. Kalau kita ingin berhenti di ayat 1, maka kita mensukunkan huruf terakhir, huruf di ayat terakhir. Di ayat akhirnya kita sukunkan hurufnya. Nah, kemudian wal asr. Innal insana lafi khusr. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Khusrnya juga dibaca khusr, bukan khusrin. Innal insana lafi khusr. Nah, sekarang kita akan bahas ayat ketiga. Ayat ketiga ini kita akan bagi menjadi 2. Ya. Karena panjang, kita bagi 2 ya. Kita berhenti di watawassobil. Ayat ketiga kita bahas. Kita baca terlebih dahulu. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Kita berhenti sampai di sholihat. Kita ulangi lagi ya. Ayat ketiga. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Ulangi lagi. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Illalladzi, jangan sampai dia tertahan. Karena illalladzi bukan gunnah. Seperti innal. Innal itu gunnah. Tapi ketika membaca illalladzi, jangan ditahan menjadi itu salah ya. Yang benar illalladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, illalladzi jangan ditahan. Kemudian di situ ada mad tabi'i juga ya. Diayunkan 2 harokat. Wa amilus. Nah, di sini ada yang suka tertukar. Biasanya ketika membaca illalladzina amanu, amanu itu adalah alif, bukan ain. Jadi kalau dibacanya illalladzina itu salah. Ya teman-teman semua, ingat ketika membaca illalladzina amanu, amanu itu alif, maka dibacanya a, bukan a. Baik, kita ulangi lagi. Ingat, yang ain itu adalah wa'amilus. Amilus, bukan amanu. Illalladzina amanu wa'amilus sholihat. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, illalladzi jangan tertahan. Kemudian amanu 2 harokat seimbang diayunkan. Lebih mudah untuk membedakan 2 harokat. Illalladzina amanu
masuk ke ain, lupa ainnya, wa amilus. Wa amilus itu sod yang tes, maka ditasjidkan dulu sodnya. Amilus, wa amilus, ya. Solihat. Nah, ketika membaca tak yang dimatikan atau disukunkan dengan sengaja karena kita ingin berhenti, maka tak ini ada hamusnya. Jangan lupa, wa amilus solihat, tak yang disukunkan itu ada hamusnya, ada desisnya ketika dibaca sukun. Bukan solihat biasa saja, tapi tak seperti ini ketika disukunkan ada hamus. Karena dia salah satu termasuk huruf hamus ya. Wa amilus solihat. Wa amilus solihat. Ada di akhir kata taknya. Kita ulangi lagi dari awal ayat ketiga. Illalladzina. Jangan sampai tertahan illalnya. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Sudah paham sampai sini ya? Jangan lupa solihat ketika disukunkan itu dibaca hamas, ada desisnya di akhir kata tak. Kemudian kita lanjutkan lagi sampai ayat terakhirnya ya. Kita ulangi dari wa amilus solihat. Kita baca terlebih dahulu. Wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, ketika kita membaca watawasaw bil. Nah, di sini kita harus berhati-hati karena wanya itu ada mat. Hati-hati. Watawa diayunkan 2 harakat ya. Jangan lupa. Amilus solihati watawa saubil. Saw jangan sampai terbaca menjadi saw. Karena di sini adalah huruf sod. Sod bukan sin atau shin ya, teman-teman semua. Jangan lupa, ingat, lihat, perhatikan hurufnya. Wa amilus solihati wa tawa. Wanya ada panjang harakat. Wa mat, ada mat, hati-hati. Wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Nah, wa tawasaw bukan saw. Kita ulangi lagi. Wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi. Kita ulangi lagi. Wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Bil haqqi itu ada tasjidnya, maka di haqqi. Kita tasjidkan dulu qafnya ya. Jangan sampai haki. Tidak ada tasjidnya di qafnya. Itu salah ya teman-teman semua. Kita harus mentasjidkan haqqinya dulu. Nah, kemudian watawa lagi, di situ juga ada mat. Hati-hati, watawasaw, bukan saw ya. Ingat, sod, bukan sin, tapi sod. Jangan dibaca saw. Baik, paham teman-teman sampai sini? Kita ulangi kembali ya. Wa amilus
salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, yang perlu diperhatikan kembali di sini, jika kita membaca wa tawasaw bis sabr, karena di situ kan ada bis, maka kadang-kadang kamu membacanya wa tawasaw bis sabr. Wah, teman-teman, itu loh kalau teman-teman membacanya wa tawasaw bis. Kenapa? Ketika ada kata wa tawasaw, tidak ada yang dipantulkan, yang bertasjid tidak ada. Di sini sodanya sama ketika kita membaca wa amilus solihati wa tawa, tidak ada wa tawas. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Perhatikan Al-Qur'annya. Nah, wa tawasaw bis sabr. Sabr ada ba. Di sini ada qalqalah terlebih dahulu, kemudian ro-nya disukunkan. Jangan lupa ketika kita berhenti, huruf di akhir ayat harus disukunkan ya, tidak dibaca. Bukan sobri, tapi sober. Kita ulangi lagi. Wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bis sabr, bukan watawas. Tidak ada kata watawas, tapi watawasaw bil. Ingat, sod bukan sin, bukan shin, jadi bukan saw, tapi saw. Watawasaw bil sabr. Yang terakhir ya. Oke. Kita ulangi lagi untuk 1 sampai ayat ketiga. Kita baca dari awal ya, teman-teman semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diikuti di rumah masing-masing? Wal 'asr. Wal 'asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Khusr. Ada nya. Kita bantu dengan kata ya, mematikan nya. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Ingat, ditahan. Innal insana Ustazah Husnul, sepertinya suaranya mati. Termute sendiri ya? Ya, kita ulangi lagi. Tadi sampai di ayat ke-3 ya. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ingat, tidak ada watawas, tapi watawasaw bil. Watawasaw bis sabr. Kita ulangi lagi ayat ketiganya. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Ada hamesnya, taknya dimatikan, ada hamesnya. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Amilus solihati wa tawasaw bil haqqi
haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bis sabr. Jangan lupa dibaca saw, bukan saw. Nah, alhamdulillah sampai di sini kita cukupkan terlebih dahulu. Ananda semua, insya Allah lebih mudah untuk mempraktekannya di rumah masing-masing ya. Berlatih terus-menerus berlatih. Jangan lupa perhatikan huruf-hurufnya, hukum tajwidnya, jangan sampai salah membacanya. Baik, kita cukupkan untuk pembahasan tahsin surah Al-Asr-nya sampai di sini. Jangan lupa teman-teman semua, menghafal Al-Quran dan memurojaahnya itu penting loh. Kenapa? Kenapa sih kita harus menghafal Al-Quran? Ayo, ada yang tahu tidak? Ketika kita menghafal Al-Quran, insya Allah, Allah itu menjanjikan menjadi keluarganya Allah di dunia. Siapa yang tahu keluarganya Allah di dunia? Ayo, kalau ada yang tahu. Nah, kalau mau tahu, keluarganya Allah di dunia itu adalah para penghafal Al-Quran. Siapa yang mau menjadi keluarganya Allah di dunia? Nah, kita mau menjadi keluarganya Allah, kita dengan menghafal Al-Quran yang rajin, kemudian kita ulangi kembali murojaah yang rajin. Insya Allah, di dunia kita menjadi keluarganya Allah, di akhirat juga menjadi keluarganya Allah. Nah, sekarang Ustazah tanya, apa sih keuntungan menjadi keluarganya Allah? Sekarang, coba kita bayangkan ketika kita menjadi keluarganya presiden. Wah, kita mau apa saja pasti dituruti sama presiden. Karena presiden punya banyak duit. Karena punya segalanya. Presiden itu di dunia punya harta berlimpah. Nah, bagaimana kalau kita yang menjadi keluarganya Allah? Allah yang maha kaya. Allah yang maha memiliki segalanya. Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Terus kita menjadi keluarganya Allah di dunia. Wah, bayangkan teman-teman, ketika kita menjadi keluarganya Allah di dunia, apa yang kita minta sama Allah? Ya Allah, aku minta ini, aku minta itu. Ya Allah, satukanlah keluargaku nanti di surgamu ya Allah. Ketika di hari pengadilan nanti, ketemukan lagi ayah dan ibuku dan seluruh keluargaku. Wah, Masya Allah, itu pasti Allah kabulkan. Kenapa? Karena ketika kita di dunia, kita menghafal Al-Quran. Kita sudah menjadi keluarganya Allah. Masya Allah. Semoga dengan kita menjadi keluarganya Allah, kita menjadi lebih semangat, termotivasi untuk terus menghafal Al-Quran, untuk terus memurojaahnya, dan jangan lupa memperhatikan hukum-hukum bacaannya, agar tidak salah dalam membacanya. Nah, karena waratilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan baik dan benar. Baik, teman-teman, sampai di sini. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa menghafal itu bukan untuk cepat-cepat khatam selesai, tapi menghafal itu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Tidak hafal-hafal Al-Quran ketika kita sudah menghafal, ketika kita sudah berlama-lama membaca Al-Quran, menghafalkannya. Kenapa sih Ustazah susah sekali menghafalkan ini? Tidak apa-apa, nikmati prosesnya karena kita sedang menjadi keluarganya Allah. Kita mau jadi keluarganya Allah. Makanya kita semangat dalam menghafal Al-Quran dan terus memurojaahnya. Jangan lupa ya teman-teman semua. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Insya Allah kita akan bertemu di kesempatan berikutnya. Jangan lupa untuk apa teman-teman? Murojaah dan terus menghafal
meskipun tidak hafal-hafal. Karena itu adalah proses. Kita akan menjadi keluarganya Allah di dunia. Insya Allah. Masya Allah. Baik, sekian dari Ustazah. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Semoga ilmu kali ini bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan kembali di rumah masing-masing. Dan semoga Ananda semakin mudah dalam menghafal, membaca, dan memurojaah Al-Quran. Cintailah Al-Quran, karena Al-Quran yang bisa menolong kita di alam kubur, yang menemani kita, yang menjadi teman setia kita. Itu adalah Al-Quran. Hanya Al-Quran satu-satunya ketika di akhirat nanti. Maka jangan lupakan Al-Quran. Baik. Sekian ya dari Ustazah. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Yang dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.